Sama makan pepes yuk, Tania masakin deh. Kebetulan Mbak Anita lagi baik banget nih mau ngajarin Tania masak pepes resep favorit keluarganya. Tapi mau bikin pepes apa ya? Kok bahan baku utamanya nggak kelihatan? Pepes ikan? Ayam? Apa jamur ya? Penasaran? Jadi hari ini kita akan bikin pepes keju. Pepes keju, Mbak? Iya. Loh, emang kita bisa bikin pepes dari keju, Mbak? Kebetulan karena kita di sini memproduksi keju dan kita kepengen keju ini dikenal dengan mudah oleh lidah orang Indonesia, makanya kita bikin pepes keju. Duh, ada-ada aja deh. Baru kali ini Tania tahu keju mau dimasak pepes. Membuat pepes sih terbilang simpel. Tuh, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, serai, jahe, kemangi, dan gula garam secukupnya. Keju yang jadi bahan utama namanya halloumi cheese. Keju halloumi dibuat dari susu domba atau kambing yang diasamkan. Teksturnya berlapis dengan rasa asin yang dominan. Untuk menambah rasa dan sebagai pengawet, daun mint ditambahkan pada keju halloumi. Walaupun berasal dari Siprus, keju halloumi sangat populer di kawasan Timur Tengah. Tania sih nggak begitu paham soal keju halloumi, tapi karena sifatnya yang tidak mudah meleleh, keju ini sering dinikmati dengan cara digoreng atau dipanggang terlebih dahulu. Yuk kita haluskan bumbu-bumbunya. Bumbu yang telah halus kemudian ditumis pakai minyak kelapa. Kurang matang atau masih matang lagi? Ditunggu sampai agak kering, Mbak. Jadi tidak terlalu basah. Nanti pada saat kita kukus bareng dengan kejunya. Tunggu sesaat, lalu angkat. Potong memanjang kejunya. Lumuri bumbu, beri daun kemangi. Kemudian bungkus dengan daun pisang. Kita tutup ya, kita tunggu 20 menitan. 20 menit ya? Matang. Hah, baru kali ini nih Tania makan keju pakai nasi. Ternyata rasanya juara. Gurihnya keju bercampur rempah-rempah pepes yang khas banget. Wangi kemangi sama kejunya jadi perpaduan yang selaras. Beneran deh, kejunya nggak berubah. Tetap padat dan kenyal. Sedap. Keju halloumi yang dibuat pepes tadi hasil produksi sendiri loh. Mbak Anita dan suaminya Mas Jami memang berkecimpung di usaha pembuatan keju di dapur Mazarat Artisan Cheese. Apa sih, Mbak visi Mbak untuk kedepannya dari keju? Salah satu tujuan utama kami adalah menaikkan ketahanan pangan lokal dengan cara melibatkan petani peternak susu di daerah Jogja, dengan harapan bahwa dengan menggunakan susu produk lokal kita bisa mengusahakan supaya keju itu harganya lebih terjangkau oleh masyarakat. Keinginan membuat keju sendiri berawal dari adanya kebutuhan asupan makanan pendamping ASI untuk anak pertama mereka 5 tahun lalu. Ketika itu keju natural dan tidak bergaram sulit didapat di pasaran. Jami kemudian belajar membuat aneka jenis keju secara otodidak lewat berbagai sumber. Mulai dari fresh mozzarella, feta, gouda, ricotta, chèvre, cream cheese, juga halloumi. Hasilnya tentu saja tak kalah dengan produk impor. Jami kemudian menjual keju-keju buatannya di tahun 2015 lalu hingga sekarang. Gimana kalau sekarang kita belajar membuat keju dengan Mas Jami?
Kesempatan langka nih. Jarang-jarang loh ada ahli pembuat keju asli Indonesia yang mau berbagi ilmunya. Sebelumnya, pakai penutup kepala dulu ya, agar higienis. Keju yang akan kita buat adalah keju feta. Bahan utamanya tentu saja susu segar. Mas Jamie mengambilnya langsung dari peternak dan harus susu yang diperah di pagi hari. Sebelum diolah, susu disaring terlebih dahulu. Maklum saja, kebersihan menjadi faktor yang sangat penting dalam proses pembuatan keju. Setelah disaring, proses selanjutnya adalah menaikkan suhu susu hingga 32 derajat Celcius. Suhu yang sama dengan kondisi pada ambing sapi. Ambing sapi adalah alat penghasil susu pada sapi, dilengkapi saluran ke bagian luar yang disebut puting. Pada saat pengiriman, biasanya suhu susu menurun. Untuk itulah perlunya dilakukan pemanasan. Suhu pembuatan keju dimulai di suhu 32 derajat, Mbak. Berarti kalau belum 32 derajat, kita akan naikkan ke 32 derajat. Sekarang suhu ada di 30,5 derajat. Jadi memang harus diukur jadi 32 derajat ini. 32 derajat Celcius. Susu kemudian memasuki proses pengasaman atau yang dikenal dengan nama acidify. Proses ini bertujuan menurunkan pH susu. Karena produk yang akan dihasilkan adalah keju natural, pengasamannya menggunakan cara alami dengan dicampur susu fermentasi. Proses pengasaman secara alami terbilang lambat. Kita harus menunggu paling tidak selama 1 jam hingga hasilnya sempurna. Proses selanjutnya adalah koagulasi atau pengentalan. Dengan bantuan enzim pengental yang disebut rennet. Rennet adalah enzim non-hewani sehingga keju yang dibuat Mas Jamie ini sangat cocok untuk kaum vegetarian. Sayangnya, untuk mendapatkan rennet, kita masih harus impor loh. Larutkan rennet dengan air dingin. Diamkan sekitar 20 menit. Baru kemudian dimasukkan ke dalam susu. Aduk-aduk sebanyak 10 kali saja. Kemudian tenangkan riak susu dan diamkan selama 1 jam hingga susu menggumpal sempurna. Yuk, kita tes hasilnya. Ini proses koagulasi selesai. Kita melakukan clean break test. Oke. Clean break test itu buat irisan 45 derajat, Mbak. Oke. Lalu kita cek. Nah, ini begitu dia sampai ditarik pisau tidak ada bekas susunya lagi, artinya sudah clean. Dia sudah terkoagulasi secara sempurna. Oh, berarti kita berhasil bikin keju. Sudah. Yeay! Sampai jadi curd dan kita akan masuk proses cutting atau pemotongan. Nah, kondisi susu menunjukkan bagian padat dan cairnya sudah terpisah. Yang padat namanya curd, yang cair bernama whey. Curd lalu dipotong secara horizontal dan vertikal. Jadinya kotak-kotak seperti ini. Duh, cantik ya. Teksturnya lembut dan creamy banget. Iya, Mas ya. Dan rasanya aku pikir amis-amis gitu, ternyata enggak sama sekali. Enak banget. Nggak jauh beda teksturnya kayak tahu, tapi ini lebih kayak apa ya, legit gitu loh. Oh iya, prosesnya masih berlanjut. Masih ada proses pengadukan untuk melepaskan whey dari curd yang sempurna. Hati-hati, jangan sampai curdnya hancur ya. Setelah diaduk, saatnya dilakukan penirisan dengan menggunakan kain saring seperti pada proses pembuatan tahu. Diamkan hingga whey-nya habis. Curd yang sudah tiris sudah bisa diolah menjadi aneka jenis keju. Sedangkan whey-nya masih bisa dikonsumsi, terutama oleh mereka yang ingin menaikkan massa otot. Ini udah selesai. Selesai nih. Sudah selesai, tinggal satu proses penggaraman. Selesai kita garami, akan langsung seperti feta yang ada di shop kita. Oh, ada? Ada. Kalau gitu kita lihat. Ayo kita lihat. Kecil, hebat. Air sejuk pegunungan